Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Ini belum pernah saya bahas di channel, jadi ini baru pertama kali saya bahas. Pertanggal 14 Juni 2024, harganya ada di 2270. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham ini dari kinerja harga sahamnya, fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya. Oke, kita langsung aja. Ini listing di bursa tahun 2015, teman-teman, dengan harga IPO-nya itu 2000. Pernah stock split satu kali di tahun 2019 itu banding 5 ya. Jadi, kalau teman-teman beli sejak IPO dan dipegang sampai hari ini, itu sudah floating profit 467% kira-kira. Ya, ini tidak termasuk dividen, namun karena MDKA ini belum pernah membagikan dividen, jadi hanya dapat capital gain saja. Nah, untuk kinerja harga sahamnya kita cek 10 tahun terakhir ya. Untuk 5 tahun terakhir ini memang lagi naik. Ya, tapi kalau kita lihat 3 tahun belakangan ini dia turun, teman-teman ya. Dan harga di tahun 2024 sendiri juga masih minus 15,93%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 3.580, terendahnya di 2.060, dan harga saat ini tuh lebih mendekati titik terendah di setahun terakhir ya. Kemudian kita cek ya, ini profil company-nya. Dia ada kantor pusatnya di Jakarta Selatan. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ya, karena ini cukup kompleks. Jadi saya rasa video ini tidak mungkin bisa menjelaskan secara utuh ya mengenai MTKA. Intinya dia adalah bidangnya adalah tambang emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral lainnya ya. Nah, ini kepemilikan sahamnya ya, ini merupakan salah satu portofolionya dari Saratoga Investama Sedaya. Ya, kemudian ada PT Mitra Demustika, ada Pak Garibaldi Thohir juga, ada PT Suwarna Arta Mandiri, ada Hong Kong juga, ada masyarakatnya ada di kisaran 50,8% ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya bahwa ini adalah tambang. Mereka punya MDK ini punya 5 proyek utama. Yang pertama adalah Pani Gold Project. Ini ada di Gorontalo ya, di Sulawesi. Kemudian ada MBMA Group. Ini MBMA ini kan juga listing di bursa ya. Kemungkinan juga akan saya bahas beberapa hari ke depan. Ya, ini nikel. Kalau ini emas, ini nikel ya. Ini ada 2 di Konawe dan Morowali di sini. Kemudian ada 7 Bukit Gold Mine ya, ini ada di Banyuwangi ya. Ini untuk ada 2 ya, 7 bukit ada 2, yang satunya emas, yang satunya tembaga. Kemudian ada Wetar Copper Mine tembaga juga ada di Pulau Wetar, Maluku. Ya, jadi kira-kira dia ada 5 project ini teman-teman ya. Kemudian ini hanya gambaran saja ya, gambaran tidak bisa mewakili semuanya, tapi ini hanya saya sederhanakan saja ya. Ini per Desember 2023 memiliki sumber daya emas tuh 3,6 juta ons ya, dengan produksi tahun 2023 itu sekitar 138.000 ons ya. Estimasi kalau misalnya memproduksi yang sama terus itu habis di 26 tahun. Ya, untuk tembaga ini masih panjang, masih 669 tahun, nikel juga masih panjang, masih 144 tahun ya. Ini sederhana saja, gambaran sederhana teman-teman ya, tidak sesederhana ini. Oke, kemudian kita cek di laporan keuangannya per kuartal 1 2024 ya. Penjualannya ini memang dijadikan satu ya, penjualan emas perak ya. Jadi satu, dia hanya memisah ekspor dan domestik, di mana ekspornya dan domestiknya ini cukup seimbang di Maret 2024 ya, di mana sebelumnya ini lebih banyak domestik ya. Jadi impornya ini yang meningkat ya, cukup signifikan, meskipun domestiknya juga meningkat 2 kali lipat lebih ya. Nah, kita lihat secara project tadi ya, ada di proyek 7 Bukit ini, kemudian ada proyek Weta dan proyek nikel ini MBMA ya teman-teman. Jadi ada 3. Tadi kan 7 Bukit ada 2, emas dan tembaga ya, dijadikan satu. Kita lihat untuk 7 Bukit ini sudah profit teman-teman ya. Nah, untuk Wetar ini masih merugi. Kemudian nikel ini MBMA ini juga di sini sih kelihatan profit teman-teman ya, tapi ini sebelum pajak penghasilannya. So overall ini masih merugi ya, meruginya karena memang beban keuangan ya teman-teman ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini kinerjanya secara umum ya,
Dia IPO tahun 2015 tapi baru memiliki pendapatan di tahun 2017 karena memang em, baru mulai berproduksi itu tahun 2017 ya. Sebelumnya begitu dapat IUP dia membangun konstruksi dulu dan selesai di tahun 2017, jadi baru memiliki pendapatan di tahun 2017 ya sampai saat ini. Nah, ini kita lihat struktur pendapatannya teman-teman ya. Kalau kita lihat struktur pendapatannya memang turun cukup drastis ya saat ini ya, karena memang mungkin pada beberapa penambahan lini bisnis ya, kan tahun 2017 hanya emas gitu ya, kemudian ada bertambah, ada akuisisi tadi Wetar ya. Teman-teman bisa baca lebih detail ya di laporan tahunannya teman-teman ya. Saya nggak mungkin bisa menjelaskan di sini secara detail, nanti videonya terlalu panjang. Oke, kita lihat ya untuk kinerja di tahun 2024 kuartal 1 ini pendapatannya naik sangat signifikan. Namun kalau kita lihat beban pokok penjualannya naiknya lebih tinggi daripada pendapatannya. Ya, kita akan cek. Kemudian laba kotornya masih naik ya, masih naik tipis 11,8% meskipun pendapatannya naiknya sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat laba bersihnya justru malah turun bahkan jadi merugi. Ya, dari profit menjadi rugi ya. Kita lihat ya, laba usahanya masih profit, namun di sini ada penghasilan atau beban lain-lain yang naik sangat signifikan ya, sehingga membuat laba bersihnya rugi. Nah, kita cek ini apa saja teman-teman ya. Tadi untuk pertama beban pokok penjualannya ya naik. Kenapa? Karena biaya pengolahannya yang naik teman-teman ya. Ini yang naik sangat signifikan, yang lainnya naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Dari HPP naik dari biaya pengolahannya. Kemudian yang lain-lain tadi itu ada di beban keuangan ya, karena ini obligasinya cukup besar ya, beban keuangannya meningkat ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu ada di rugi selisih kurs ya, selisih kurs di mana di tahun sebelumnya itu malah profit dari selisih kurs, sekarang malah rugi ya. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan laba bersihnya turun. Nah, kalau kita cek secara valuasi, ini memang ya secara PBV ini dihargai cukup premium teman-teman ya. Karena saat ini saja itu dihargai 3,64 ya, di mana rata-ratanya 4,88, masih di bawah tapi ya masih cukup tinggi ya 3,64. Dan kemudian secara PER juga sejak 2003 dan 2024 masih merugi ya. Jadi mahal ya. Jadi untuk perusahaannya masih merugi dengan PBV segitu mestinya masih mahal. Jadi kita lihat secara struktur pendapatan juga masih turun terus. Earning yield juga ya ini masih merugi, jadi nggak bisa kita valuasi ya, pastinya mahal ya. Kemudian kalau kita lihat ratingnya di MDKA ini dari 20 analis yang merating ini 16-nya buy, 2 hold, 2 sell ya, dengan rata-rata harganya di 3.000. Ya karena ini memang perusahaan tambang di mana yang kita beli adalah masa depan ya, terutama nikel ya, MBMA di mana katanya bakal permintaan dari baterai akan meningkat ya, sehingga ada potensi di masa depan yang tinggi ya, sehingga valuasi saat ini ya pastinya sangat mahal karena kita membeli masa depan ya, ekspektasi di masa depan. Oke, kemudian kita cek saat dividen, tadi belum pernah membagikan dividen sama sekali ya, beberapa kali right issue, terakhir private placement ya, jadi masih menambah modal terus, mestinya memang tidak membagikan dividen ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, EPS-nya dia masih negatif ya, di sini negatif, positif, negatif, jadi ini memang tidak stabil ya teman-teman ya. Belum stabil ya, mungkin suatu saat akan stabil. Cash-nya juga cukup lumayan besar ya, sebenarnya mampu membagikan dividen, namun ya karena untuk project-project ke depan mungkin masih besar, jadi tidak dilakukan pembagian dividen dulu ya, apalagi barusan private placement ya, masa mau membagikan dividen. Oke, untuk kesehatan finansial kita cek ya, untuk quick ratio-nya ini masih ya pas ya di 1, karena ratio-nya 1 sampai 1,5. Debt to equity ratio-nya ini cukup meningkat ya, karena memang dapat dari MBMA ya kalau nggak salah ya. MBMA ini dapat pendanaan yang cukup besar untuk mengembangkan nikelnya. Nanti kita akan coba bahas di analisa tersendiri di MBMA ya.
Kemudian secara seasonality ini berpotensi naiknya cukup banyak ya, dari ini Februari, kemudian bulan April, Mei, Juni ini justru malah turun ya, padahal mestinya ini bisa naik. Kemudian di bulan Juli nanti ya, bulan depan, dan November. Nah, kita cek secara struktur sahamnya ya. Tadi ini sudah disebutkan sedikit ya. Ini di awal ya, kita lihat kepemilikan masyarakatnya di atas 50% teman-teman ya di sini ya. Ini bahkan di luar pengendali dan direksi. Ya, ada saham treasury juga. Ini juga plus, ini ada masyarakat yang muarkat ya. Jadi plus ini, jadi ini memang di atas 50% ya. Kemudian ini kita cek peran investor asing di saham ini cukup mempengaruhi ya, cukup memberikan pengaruh ya, dengan partisipasinya itu 35%. Namun kalau kita lihat investor asing ini 2022 buang barang, 2023 buang barang, 2024 buang barang, malah pada exit teman-teman ya. Investor asing pada exit dari saham MDKA. Ya, bahkan ini jauh sebelum ketegangan antara Israel dan Iran ya, jauh ini ya. Di sini dia sudah exit, kemudian di bulan Juni juga exit terus ya, rata-rata exit. Kemudian kita cek kepemilikan retailnya. Kalau dari kepemilikan retailnya ini turun ya, turun sekitar 10% ya, tapi penurunan terbesarnya dari April ke Mei ya. Dari 3.500 ini penurunan terbesar ada di April ke Mei ya, 2.800. Namun kalau kita cek setahun terakhir, jumlah lembar sahamnya justru malah naik, sebulan terakhir turun ya. Average per share-nya ini justru malah naik. Jadi yang exit ini itu adalah yang kecil-kecil teman-teman ya, yang lebih kecil, yang keluar, berarti investor retail lokal. Dan perlu diketahui bahwa Pak Garibaldi itu juga menambah kepemilikannya ya, menggunakan nama personal, jadi dia terdeteksi juga di data ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya setahun terakhir, kalau kita lihat dari bandarmologinya, perpindahan struktur sahamnya ya. Dari sini ke bawah sini terlihat sedang distribusi, dari bandar detektor terlihat sedang distribusi, dari broker summary juga terlihat sedang distribusi. Ini broker AK yang sangat mendominasi penjualan. Ya, kita cek lebih detail ya. Setahun terakhir ini ada penambahan lembar saham karena private placement di bulan Maret 2024 ya. Nah, kita lihat ya, overall investor asing memang lagi exit di saham ini ya, lagi exit. Kita lihat terbesarnya siapa saja. Terbesar pertama pemilik saham adalah Lokal CP ya, tadi ada Saratoga dan segala macam ya, Mitra Daya. Kemudian Lokal ID ini termasuk Pak Garibaldi Thohir ya. Kemudian yang terbesar ketiga adalah Foreign OT, Foreign Others ya. Dan kalau kita lihat dari tiga besar ini, Lokal CP ini ya standar aja ya. Lokal CP ini ada penambahan signifikan, tapi karena ini cerminan dari sini teman-teman ya, dari foreign SC mungkin saja ini transaksi di pasar nego ya, mungkin repo atau apa nggak tahu ya. Jadi ini di luar pasar reguler, Lokal CP bisa diabaikan saja ya, karena ini transaksinya mirip ya, 1,4 miliar lembar saham, ini 1,5 miliar lembar saham. Diabaikan saja. Berarti yang terbesar kedua, kita cek Lokal ID ini menambah kepemilikannya. Mungkin Pak Garibaldi Thohir juga berperan di sini. Di luar Pak Garibaldi Thohir mestinya lebih sedikit. Kemudian terbesar ketiga Foreign OT, ini yang lagi buang barang secara masif ya, 4,29%. Karena tadi yang foreign sekuritas asing ini ya kita abaikan saja ya, karena ini ada cerminannya di sini ya. Jadi kita yang perhatikan adalah foreign OT ya. Foreign OT ini sedang buang terus berkelanjutan ya, dan kita lihat sisa stoknya masih ada 1,3 miliar lembar saham ya. Jadi kalau dia mau menghabiskan terus ya mungkin butuh waktu sekitar 1 tahunan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita cek ini tadi Saratoga masih membeli terus ya, Pak Garibaldi masih membeli terus, karena ya ini memang di portofolinya mereka ya. Kalau harganya sahamnya turun nggak dijaga ya, otomatis portofolionya akan semakin merah dan harga saham Saratoga juga akan semakin turun gitu ya kira-kira. Nah, untuk di bulan terakhir ini Lokal ID masih buang barang ya, masih buang barang meskipun ya masih kecil. Foreign OT yang tadi juga masih buang barang. Yang beli masih ini Lokal IS sudah mulai beli ya. Reksadana lokal ini mulai beli teman-teman ya. Kita lihat tadi di sini reksadana lokal
Nah, ini reksadana lokal mulai membeli teman-teman ya, mulai membeli. Tapi kita lihat reksadana yang asing justru, oh ini sudah mulai membeli juga ya. Setahun terakhir buang tapi sudah mulai membeli juga di beberapa bulan terakhir. Ya, di sini foreign MF ini sudah mulai beli, lokal MF beli, ya, lokal CP yang buang dan lokal ID. Ya. Oke, untuk pola saham on to date-nya kita lihat di sini ini cukup sulit dideteksi ya, tapi biasanya berkelanjutan ya. Mestinya ini masih dalam proses distribusi. Ya, karena sebelumnya masih distribusi, ini mungkin masih dalam proses distribusi, tapi ada di bulan lalu yang akumulasi yaitu reksadana ya. Nah, untuk teknikalnya kita lihat, nah ini masih ranging aja di sini teman-teman ya. Dia masih ranging di 2060 ya, jadi prediksinya mungkinnya masih akan ranging ya, mungkin bisa naik ke 2.900 lagi ya, atau turun lagi. Ya karena tadi masih foreign OT masih jual barangnya, masih berkelanjutan. Nah, tinggal yang nampung ini siapa? Kalau yang nampung uang besar lainnya tadi misalnya seperti di bulan lalu ya, ini Mei ya, Juni harganya naik. Kenapa? Yang nampung reksadana lokal dan reksadana asing ya. Tapi kalau yang nampung lokal ID ya pasti turun. Ya, kira-kira seperti itu ke depannya. Dan terakhir kita akan bahas risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, berumlah bagi dividen ya. Untuk seasonality ini cukup banyak ya, naik di 60%. Ya, ada di Feb, April, Mei, Juni, Juli, November. Dan untuk bandarmologi tadi saya simpulkan berarti Mei ke Mei sedang ada distribusi dari foreign OT ya. Kemudian 1 sampai 14 Juni juga masih sedang distribusi dan secara teknikal sedang ranging saja 2060 ke 2900 ya, karena memang distribusinya ini ditopang oleh beberapa uang besar juga ya. Jadi yang nopang nggak cuma lokal ID atau investor retail lokal. Jadi harga sahamnya terjaga di area ranging. Oke, terakhir disclaimer. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham MDKA ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja, untuk melengkapi analisanya teman-teman sendiri. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.